brand ambassador Cannondale, dan hari ini kita akan lebih dalam lagi berbincang tentang Cannondale dan The Cup Indonesia. Oke, sekarang kita ketemu dengan Fajar sebagai brand ambassador dari Cannondale. Apa kabar? Baik. Oke. Gimana? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ya, mau nanya nih, boleh gak sih tolong ceritain tuh tentang brand Cannondale ini tuh bagaimana sih gitu? Karena gue juga sebagai pemakai Cannondale. Oh gitu, pas banget. Gue sebenarnya juga senang banget bisa diajak kerjasama karena gue udah fans Cannondale dari lama sebenarnya, dan sekarang udah evolve ke era yang sangat modern ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin asal usulnya, seingat gue itu kalau nggak salah brand Cannondale itu dimulai tahun 71 ya. Ini brand Amerika ya. Oke, ya. Gitu, jadi kayak brand rumahan gitu, dan dia evolve sampai akhirnya bisa ikutan ke race besar gitu. Dan salah satu pinpointnya kalau nggak salah di mana Cannondale akhirnya benar-benar mempunyai satu pijakan yang mantap, itu ada di tahun 90-an awal, 91 kalau nggak salah. Dia bikin sepeda aluminium yang pertama. Dari sebelumnya teknologi sepeda tuh masih steel, masih besi gitu. Nah, si Cannondale ini salah satu, atau mungkin kalau gue nggak salah adalah ini brand pertama yang benar-benar membuat sepeda aluminium pertama yang dipakai untuk race. Dari grup distribusi yang sekarang memegang Cannondale Indonesia ini, kita mulai di tahun 2018. Itu perpindahan dari geometri yang notabene klasik menjadi yang modern sekarang. Nah, itu pas banget tuh lagi perpindahan 2018 ya. Dan baru juga ya, lumayan untuk distribusi yang sekarang. Kalau nggak salah ada beberapa company yang emang importir yang udah pernah pegang sebelumnya gitu. Nah, tapi buat Cannondale Indonesia yang sekarang itu sekarang kita carry mostly adalah road dan mountain, dan yang baru-baru ini kita juga udah mulai masukin yang seri elektrik. Kita lihat ya sekarang belakangan ini antusiasme sepeda tuh sangat tinggi banget ya. Gila, gokil. Parah banget ya, apalagi pandemi gini kan. Gokil parah. Gue termasuk korban pandemi. Gue mulai sepedahan gitu kan. Nah, ini menurut Fajar sendiri nih dari sisi brand, antusiasme sepeda yang banyak ini nih cuma kayak short trend aja atau akan jangka panjang? Sebelum bahas tren sih, buat kita harus mengakui si boom ini adalah benar-benar blessing sih buat brand sepeda apapun ya, termasuk Cannondale. Gitu. Tapi emang masalah tren apa enggak sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita sebagai brand juga, dan juga mungkin dari cyclistnya sendiri. Nah, tapi kita memang membutuhkan event sebenarnya untuk bisa ngelanjutin si cycle tren ini jangan sampai jatuh. Nah, makanya ini pas banget Letap sebenarnya udah masuk ke Indonesia. Ini sebenarnya salah satu pintu untuk bisa sustain gitu. Gimana mudah-mudahan si tren sepeda ini nggak sampai hilang gitu. Kalau mungkin secara kuantiti jumlah pesepedanya di saat si pandemi hilang bisa jadi berkurang, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Gitu. Tapi gua rasa kegiatan sepedanya sih akan tetap bertahan ya. Ini kalau gua lihat Apple to Apple mungkin sama kayak lari gitu loh. Lari sempat boom, tapi sekarang udah lumayan looting lah, udah bisa dianggap stabil, udah established. Nah, kita harus ngebuktiin sepeda ini mungkin 2-3 tahun lagi, tapi gue confident sih gitu. Kalau brand Cannondale juga lumayan confident kalau tren sepeda ini nggak akan hilang, terhapus gitu loh. Mungkin akan lebih settle dengan quantity yang sedikit lebih kecil dari boom sekarang, tapi malah akan ke arah yang lebih menarik kalau kita lihatnya. Apalagi kalau ada event-event kayak Letap yang bisa kita support. Jadi berkembang ya. Betul. Jadi istilahnya sepedahan ya nggak cuma sepedaan biasa aja. Betul. Ada wadahnya lah ya. Betul kan. Jadi kan kita harus ngasih kayak semacam challenge kan buat cyclist, ataupun kayak dorongan, kayak goal gitu. Oh, gue tahun depan mau ikut Letap lagi, gue mau ikut ini lagi, gue mau ikut ini, gue mau daftar ini gitu. Jadi itu kan menjadi kayak gue sekarang latihan ada extra goal dari apa yang sekarang udah dikerjakan. Kayak misalnya kalau sekarang mungkin gue mau sepedaan, gue mau sehat, gue mau ketemu teman-teman, gue mau jalan-jalan. Sekarang mungkin lebih bisa untuk lebih memanjangkan trennya dengan si goal-goal tersebut. Kayak gue ada personal
achievement di Iya. event ini gitu. Ya itu juga bisa jadi banggain diri sendiri ya, ada pride tersendiri ya. Oke, terus untuk sebagai brand Cannondale nih, apa sih yang diberikan ke customer gitu? Ya. Untuk misalnya dia ada service-nya atau Ya, untuk Cannondale Indonesia saat ini emang bener-bener 100% resmi masuk under distribusinya Cannondale Indonesia. Nah, kita mempunyai beberapa dealer, lebih dari 20 dealer di Indonesia. Jadi, jika memang membeli Cannondale-nya ini melewati toko-toko yang resmi, itu full garansi gitu. Oh, oke. Sesuai terms and condition saat pembelian. Umumnya itu berlaku 1 tahun gitu. Bahkan itu juga terjadi jika misalnya dalam tenggang waktu 1 tahun ada kecacatan produk. Dari beberapa kasus itu kita siap untuk mengganti produk tersebut gitu, nggak hanya cuma diperbaiki gitu. Jadi untuk dari servis kita akan sangat memaksimalkan apa yang sudah kami janjikan gitu untuk customer kami, dan kami akan mencoba memberikan yang terbaik gitu. Plus juga jika ada pertanyaan ataupun ada kayak ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung aja sih ke sosial media kita, terutama channelnya di Instagram @cannondale.id. Cannondale ini kan mau ulang tahun ke yang 50? Anniversary. Oh sudah ya, sorry. Tahun ini kita ulang tahun. Ulang tahun ke 50. Oke, ini ada acara atau ada surprise nggak sih dari Cannondale? Sebenarnya surprise-nya udah gitu. Jadi kita kemarin bulan Juli pas lagi ulang tahun kita itu. Oke, bulan Juli ya. Kita sudah merayakan lumayan besar-besaran dengan memberikan 1 buah full bike buat followers kita yang menggunakan Cannondale juga. Kok gue nggak tahu ya? Gitu. Nanti follow-nya baru Cannondale ID-nya. Aduh, sayang banget tuh kelewatan. Nah, terus soal culture-nya si Cannondale ini tuh yang kuat itu kan, itu bagaimana tuh? Iya, jadi emang di ulang tahun ke 50 ini dari Cannondale Global arahannya gimana kita embrace sejarah bersepeda kalian ataupun sejarahnya Cannondale juga. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya secara nggak langsung kalau gua ngelihat dengan teman-teman di brand, kita ngeliatnya juga emang culture-nya udah kuat sekali. Makanya di tahun 2018 di saat Cannondale Indonesia establish seperti yang sekarang, itu kita confident apakah kalau si culture ini akan sangat membantu si perkembangan brandnya juga gitu. Nah, die hardernya tuh selalu ada gitu, terus iya gitu, dan betul, dan secara brand itu apa ya, baik di secara produk ataupun secara performa di Grand Tour tuh selalu mempunyai sebuah ciri khas gitu. Nggak hanya menjual sepeda yang kencang mungkin gitu, atau mungkin sepeda yang keren gitu, tapi juga mempunyai satu ciri khas yang apa ya, kalau gue bilangnya mungkin sometimes sedikit rebel gitu, sedikit ingin stand out gitu. Tadi untuk ngomongin Grand Tour nih, untuk tim IF Cannondale di Grand Tour de France itu dengar-dengar nih unik banget nih. Iya, jadi kan Grand Tour nih ada 3 ya. Dari tahun lalu biasanya dimulai dengan Giro di Italia. Cannondale tahun lalu nih sempat define itu maksudnya dikasih denda karena dia membuat jersey yang sangat aneh. Tapi gitu. Menurut gue unik deh kayaknya. Itu dia, itu sesuai karakternya gitu, dan makanya tim itu benar-benar menyuarakan, dan itu terjadi lagi di tahun ini tapi tidak melanggar kaedah tulisannya. Jadi tahun lalu tim IF Cannondale harus membayar denda setiap hari karena mereka memakai jersey yang tidak sesuai aturan bakunya gitu. Dan tidak sesuai itu maksudnya bagaimana ya? Ada coretan-coretan yang melewati batas-batas seharusnya gitu loh. Jadi gimana caranya biar stand out aja, tapi memang akhirnya itu menjadi talk of town banget gitu. Apa tahun lalu kan di Giro Italia Cannondale tim IF lebih tepatnya berkolaborasi sama Palace gitu. Nah, terus akhirnya itu dilanjutin ke tahun yang sekarang dengan desain yang berbeda. Lanjut lagi ke Grand Tour berikutnya ada La Vuelta. Di tahun ini itu dia memenangi 3 etape rupanya kan gitu kan. Itu dan dengan rider yang sangat nggak dijagokan. Nah, di Grand Tour sendiri sampai akhirnya di akhir stage sebenarnya tim Cannondale di tahun ini itu selalu berada di 3 besar sampai akhirnya
kayaknya titik perjuangannya udah mulai habis ya. Gitu, ujung-ujungnya akhirnya harus turun di 5 atau 10 besar, aku agak lupa, tapi itu menjadi sebuah kayak kebanggaan juga sih bagi kita rider Cannondale gitu. Jadi selalu ada cerita yang bisa kita banggakan selalu gitu. Ya Gitu secara brand dan tim juga. Oke. Untuk Grand Tour ini kan dia adalah yang besar ya. Iya. Oke, untuk yang Le Tap Indonesia ini kan dia adalah official event dari Tour de France. Iya. Ya, untuk yang amatir. Betul. Nah, tuh lo bisa cerita nggak sedikit, maksudnya kayak dia terinspirasi dari si Grand Tour ini, Iya, gitu betul. Semangatnya, Iya. dan itu bagaimana tuh? Gue sih ngeliat ini karena emang Le Tap khususnya Indonesia dan global ini benar-benar inspired dan emang ada hubungannya langsung dengan Tour de France sih. Gue excited ya, karena kan kalau di luar tuh Le Tap nih kayak satu stage yang kita bisa rasakan lomba seperti layaknya pro team rider gitu. Jadi buat kita yang amatir nih kayak sesuatu yang ingin kita rasakan sebenarnya, apalagi gue gitu. Dan kayak pengen gimana sih rasanya, kan kalau kayak kita gitu kayak nggak, gue sih ngerasa gue nggak akan pernah mungkin bisa ikutan Tour de France gitu, but at least gue pengen ngerasain vibe-nya kayak apa. Nah gue sebenarnya juga emang pas pertama kali dengar Le Tap akan ada di Indonesia, gue excited banget gitu. Gue pengen ngerasain vibe event tersebut, vibe riding bak layaknya di satu stage-nya Tour de France. Nah dari sisi Cannondale juga kita sebagai brand sangat antusias untuk bisa ikutan gitu, karena it's a really big event gitu. Siapa sih yang nggak mau ikutan event terbesar? Bisa jadi ini salah satu akan menjadi event sepeda terbesar di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa continue berlanjut terus gitu. Siapa tahu kita juga sebagai Le Tap Indonesia malah bisa ngajak rider-rider dari luar, dari Singapura, dari Filipina, dari Australia. Nah, jadi kalau dari sisi brand kita ngeliatnya Le Tap Indonesia baik Le Tour de France tuh bisa menjadi sebuah event yang sangat menjanjikan. Promising ya. Yoi. Dan memang banyak banget sih sekarang kan orang-orang yang antusiasme sekali kan. Betul. Ya, jadi mungkin bisa langsung ikut Yoi. Indonesia. Nah kira-kira nih untuk Le Tap Indonesia sendiri ada nggak sih saran untuk pemilihan sepedanya? Iya. Untuk info yang mau ikutan. Iya, kalau ngelihat dari konturnya, rutenya, gue sendiri ngelihat emang di Lombok kan ya, ini konturnya ada flatnya, ada hilly-nya, which is ngelihat dari profil rute sih gue no other way than all round bikes lah pokoknya, all round road bikes lah gitu. Jadi maksudnya kayak segimana mungkin yang paling enak untuk mengalahkan segala macam medan gitu. Nah kalau khususnya buat Cannondale, mungkin gue akan menyarankan untuk mengambil tipe Super 6 Evo gitu. Nah mau settingnya seperti apa itu preference masing-masing lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue nggak punya sepeda ini, gue nggak punya sepeda ini, sebenarnya nggak ada larangan apa-apa sih. Coba aja gitu. Maksudnya anyway if you have bike and you can just join aja sih gitu. Apapun sepedanya, apapun modelnya. Yang penting fun lah ya. Betul. Karena ini kan maksudnya amatir ya. Jadi paling nggak funnya juga gitu. ada, sehatnya juga ada. Betul. Siapa tahu juga ntar mau pakai sepeda yang kasarnya underrated juga, ataupun misalnya pakai yang aluminium bisa saingan sama yang sepeda yang notabene mungkin lebih canggih, kan lebih kepuasan tersendiri ya. Jadi yang lebih penting adalah ikutan aja dulu gitu. Sama sepedanya gue menyarankan all round kalau Cannondale Super 6, tapi yang paling penting on top of that adalah coba dulu aja apapun sepedanya. Asal road bike ya. Setuju. Gitu ya. Asal road bike ya, nggak boleh sailing, nggak boleh mountain gitu. Aduh kalau sailing kayak berat ya. Kayak nggak mungkin deh. Oke, nih last question nih untuk Fajar nih. Kira-kira ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan? Kalau kita dari Cannondale itu yang penting tetap bersepeda gitu, dan terus kita juga akan ada campaign nih di bulan-bulan berikutnya, yaitu adalah Come Ride With Us. Jadi apapun sepedanya, apapun level bersepedanya, mau baru mulai mau enggak, yang penting kita sepedaan dulu, kita mulai, kita bangun ekosistem sepeda yang seru dan bertanggung jawab. Dan siapa tahu Come Ride With Us ini bisa kita giring ke Le Tap lebih seru lagi juga. Keren banget sih ini. Hashtag apa tadi? Come Ride With Us. Nggak mandang sepedanya ya. Pokoknya yang penting join aja dulu ya, ikutan aja dulu.
you banget ya Fajar. Terima kasih, Terima sukses. kasih informasi dan waktunya. Semoga kita Thank you. bisa ketemu lagi di lain waktu. Siap. Mungkin kita di jalan. Di jalan Kita lagi ya. ready banget. Yoi. Oke, thank you Siap. ya. Terima kasih. Oke, sekian Flow Startup Indonesia hari ini.